Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Halo teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang ya kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Teman-teman semuanya, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita masih belajar tematik 5, tema 1, dan kita sudah memasuki subtema baru, yaitu subtema 2, manusia dan lingkungan pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari pagi ini yaitu 1, aktivitas yang memanfaatkan organ gerak, 2, menentukan ide pokok suatu bacaan, 3, mengamati berbagai tulang penyusun tubuh manusia. 4, fungsi tulang. Materi pertama, aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah, teman-teman, mari kita mengamati gambar berikut ini. Nah, di situ ada 2 gambar. Yang satu sedang membawa sepeda, yang satunya lagi yaitu sedang mengendarai sepeda motor. Dari gambar tersebut, amatilah ilustrasi kedua gambar tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Jawabannya apa, teman-teman? Ya, benar sekali. Jawabannya yaitu pada kedua gambar di atas adalah aktivitas mengendarai sepeda dan sepeda motor. Pertanyaan kedua, menurut pendapatmu aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ayo teman-teman jawab. Insya Allah kalian tahu ya aktivitas yang menyehatkan. Yang sebelah mana atau gambar yang mana? Coba kita lihat, jawabannya adalah aktivitas yang menyehatkan adalah naik sepeda tentunya ya. Karena dengan bersepeda kita lebih banyak menggunakan tenaga otot daripada naik sepeda motor. Nomor 3, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kita lihat ya jawabannya apa. Nah, benar sekali. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Materi selanjutnya, menentukan ide pokok suatu bacaan. Ayo teman-teman, siapa yang masih ingat materi yang hari kemarin atau hari kemarinnya lagi? Kita sudah membahas tentang menentukan ide pokok suatu bacaan ya. Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut ini dan kalian juga membaca ya. Boleh dengan suara yang lantang atau di dalam hati. Perhatikan teks berikut ini. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu,
Dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Paragraf selanjutnya, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Nah, teman-teman yang badannya sudah besar, silahkan ya rutin bersepeda. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar yang cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itu teman-teman teks bacaannya ya. Nah, teman-teman, itulah tadi teks bacaannya ya. Sekarang kita akan melihat tabel dalam menentukan ide pokok bacaan tersebut. Nah, paragraf 1 kita sudah dapat ide pokoknya apa, teman-teman? Ya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda, paragraf 2, dapat mengencangkan otot tubuh. Paragraf 3, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Nah, ini tadi teks yang sudah kita baca ya, teman-teman. Nah, ini ada berapa paragraf? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Tadi sudah ada ide pokoknya. Nah, coba kita lihat ide pokok dari setiap paragraf itu posisinya ada di mana. Nah, ini paragraf pertama, teman-teman. Ide pokoknya itu ada di awal pada setiap paragrafnya. Ada di awal kalimat ya. Coba kita lihat lagi paragraf kedua. Ide pokoknya apa? Nah, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh.
Nah, sama ya dengan ini ya. Nah, sama dengan yang ini. Selanjutnya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Selanjutnya nomor atau paragraf 4. Nah, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ini ya. Nah, yang ini sampai ke sini. Itu teman-teman, kalian bisa lihat di setiap kalimat ide pokok itu adanya di awal kalimat pada setiap paragrafnya. Coba kita lihat paragraf ke-5. Nah, paragraf ke-6. Nah, itu ya. Dan terakhir paragraf ke-7. Nah, itu adalah ide pokoknya. Bagaimana teman-teman? Insya Allah mengerti ya teman-teman cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Materi selanjutnya yaitu mengamati berbagai tulang penyusun manusia. Teman-teman, coba perhatikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, yaitu aktivitas berjalan, berlari, memegang, menggenggam, duduk, mengayun, dan lain sebagainya. Itu merupakan aktivitas yang bisa kita lakukan karena kerjasama antara otot dan tulang kita. Nah, teman-teman, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan ya, yaitu terdiri dari apa? Gerakan yang pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan gerak. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan tulang penyusun tubuh manusia. Nah, coba kalian amati dari sebelah atas kiri. Nah, ini ya, tengkorak. Ini adalah tulang tengkorak. Selanjutnya ke bawah tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Selanjutnya, sebelah kanan dari atas, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, dan yang terakhir, tulang tempurung lutut. Nah, teman-teman, begitu dahsyatnya Allah menyusun tulang-tulang manusia ini dengan sempurnanya ya. Itulah tulang-tulang penyusun tubuh manusia yang tentunya kalian harus bisa pelajari dan dihafal ya teman-teman. Ayo berlatih. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini ya teman-teman. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Nah, ini sudah ada ya teman. Nah, coba kita lihat dari sebelah kiri ya. Nah, ini teman-teman tulang lengan atas ini ya, disebutnya tulang lengan atas. Ini tulang hasta. Terus ke bawah lagi tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Sudah tadi di sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri sudah dipelajari. Selanjutnya tulang paha, tulang kering, tulang betis,
tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Tinggal dibaca dan dihafalkan ya teman-teman, biar kalian paham. Materi yang terakhir yaitu fungsi tulang. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai organ gerak manusia, terutama tulang ya. Sekarang kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Silahkan kalian perhatikan ya. Nah, di sini nama tulang lengan dan kaki. Tulang hasta fungsinya apa? Membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Selanjutnya, tulang pengumpil yaitu menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Terus lagi ke bawah, tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Dan terakhir, tulang jari kaki. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Nah, itulah teman-teman fungsi dari tulang lengan dan kaki. Silakan kalian baca lagi berulang kali sampai kalian tahu dan hafal serta mengerti fungsi tulang-tulang tersebut ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Adapun tugasnya teman-teman silahkan menulis ulang tabel 2.3 yaitu nama tulang dan fungsinya halaman 83. Sekali lagi tulis ulang nama tulang dan fungsinya di buku tugas kalian. Difotokan lalu di WA-kan secara pribadi. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.